Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits bi kalamillah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita mampu berkumpul di tempat ini, di tempat yang mulia dalam melaksanakan ibadah salat Jumat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita di muka bumi ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar supaya mereka beribadah kepadaku. Bukankah tobat merupakan salah satu bentuk ibadah yang besar? Bukankah dia merupakan jalan keselamatan bagi seorang hamba? Yang dimana dia merupakan penentu bagi seorang hamba di dalam kehidupannya. Apakah ia akan berakhir dengan kebahagiaan? Atau justru akan berakhir dengan kesengsaraan dan penyesalan? Jemaah Jumat yang berbahagia, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak terlepas daripada dosa. Sebagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap daripada bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan maksiat adalah tabiat daripada manusia. Siapa di antara kita yang bisa terlepas daripada dosa? Kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi dan rasul. Akan tetapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang ia bersegera dalam bertobat. Dan orang mukmin itu apabila ia melakukan kesalahan maka ia bersegera dalam bertobat. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah." Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan pelampauan batas atau mereka menzolimi diri mereka, maka mereka mengingat Allah. Kemudian mereka bertobat kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang berbahagia, setiap dari kita membutuhkan terhadap taubat. Tidak pantas bagi seorang hamba ia menyangka dirinya tidak butuh terhadap taubat. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirinya sudah dijamin surga untuknya, yang dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni, akan tetapi beliau masih mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita yang setiap hari tidak terlepas daripada dosa, yang lisannya seringkali menyakiti orang lain,
yang ia seringkali mengambil hak orang lain. Tidaklah ia merenungi, tidaklah ia bermuhasabah diri terhadap apa yang ia lakukan. Oleh karena itu, wajibnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang mukmin. Ingat, yang dipanggil bukanlah pelaku maksiat, bukan pula orang yang melakukan pelampauan batas. Akan tetapi yang dipanggil adalah orang-orang mukmin. Lantas timbul pertanyaan dari kita, kenapa kita harus bertobat? Maka kata Allah, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Bukankah orang yang beruntung adalah orang yang berbahagia? Dan bukankah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu tanda daripada kebahagiaan? Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam risalahnya, wa idza aznaba istaghfara. Dan apabila ia berdosa, maka ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat sendiri ia memiliki beberapa syarat. Yang pertama, bahwasanya ia berlepas diri dari kemaksiatan tersebut. Ia berhenti dari bermaksiat. Kemudian yang kedua, yaitu ia menyesali perbuatan tersebut. Ia menyesali karena yang telah ia maksiati adalah Allah. Allah yang telah memberikan dia begitu banyak nikmat, yang sampai hari ini tak mampu ia syukuri, yang sampai hari ini kebanyakan ia gunakan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu ia bertekad yang kuat, ia berazam yang kuat untuk meninggalkan maksiat tersebut. Adapun ketika maksiat tersebut bersangkutan dengan manusia, maka ditambahkan lagi satu syarat, yaitu ia menunaikan hak pemiliknya. Ini yang terkadang kita lalai. Tanpa kita sadari, kita telah menyakiti hati orang lain. Tanpa kita sadari, kita telah mengambil hak orang lain. Padahal sudah jelas bahwasanya nanti pada hari kiamat semua akan tegak di hadapan Allah. Tidak ada yang terluput satupun. Maka jadilah hamba-hamba yang cerdas dalam menjalani kehidupannya. Kalau mungkin antum di perkara dunia, sekali antum gagal, antum bisa mengulangi atau bisa antum mencoba lagi berapa puluh kali lagi. Akan tetapi ketika di akhirat antum gagal, maka yang tersisa hanyalah penyesalan dan kesengsaraan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Jumat yang berbahagia, kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepadanya. Sudah terlalu jauh kita melangkah, sudah terlalu jauh kita menjauh dari Allah. Sudah begitu banyak waktu yang habis tanpa ibadah, sudah begitu banyak waktu yang habis tanpa tobat. Waktu yang kebanyakan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara begitu banyak manusia yang pada pagi harinya ia berada di dunia, namun pada sore harinya naas, ia sudah berada di alam kubur. Ia sudah tidak punya lagi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan di dalam menyegerakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertobat dan tobatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang yang membersihkan diri. Kalau seandainya tobat bukanlah perkara yang Allah cintai, maka tentunya ia tidak akan menguji seorang hamba dengan dosa. Oleh karena itu, raihlah cinta dan pengampunannya.
Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri, di dalam menjalani kehidupan agar tidak menunda ketika mempunyai kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajah. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.